Rena adalah seorang gadis pengangguran. Duh ya ampun, hari ini tuh gabut banget sih. Enaknya ngapain ya? Apa beli seblak terus nongkrong di kafe? Tapi kan uang jajanku kemarin udah habis. Apa aku minta lagi deh sama bapak? Pak, bapak. Ya ampun, bapak kemana toh? Pak, bapak. Ada apa toh kamu ini? Manggil bapak sampai teriak-teriak gitu? Ya abisnya bapak dipanggil pelan gak nyaut. Pak, Rena minta uang dong, mau beli seblak. Abis itu mau nongkrong di kafe. Loh, kemarin lo udah bapak kasih uang banyak buat stok jajan kamu seminggu ini. Emangnya uang yang kemarin bapak kasih itu udah habis apa? Hehehe, udah habis pak. Orang kemarin juga Rena juga pesan paket. Jadinya uangnya kepake semua deh. Astagfirullahaladzim nak, kamu ini kok boros banget sih? Harusnya kamu tuh hemat gitu loh. Kamu loh gak kerja sama sekali. Masa udah segede gini minta uang terus sama orang tua? Pak, Rena loh udah berusaha nyari kerja supaya gak minta uang terus sama bapak. Cuma kan bapak tahu sendiri, cari kerja sekarang susah banget. Dan juga ya, kalau gak minta sama bapak dan ibu, Rena mau minta uang sama siapa lagi coba? Masa Rena minta uang sama tetangga? Kan gak lucu. Mulai ngeyel kalau dibilangin ya. Bapak tahu kok nak, kalau nyari kerja itu sekarang susah. Tapi yang mbok kamu tuh terus berusaha gitu loh. Masa usaha cuma sekali? Kegiatan kamu loh hari-hari santai, terus ke kafe, beli seblak, beli jajan, dan terus pokoknya. Itu kan refreshing pak, biar gak frustasi kalau Rena belum dapat kerjaan juga. Please ya pak, kasih uang Rena. Rena lagi pengen banget beli seblak pak. Ya udah kalau gitu bapak kasih 50.000 aja ya. Besok-besok bapak gak akan ngasih kamu itu uang jajan lagi per minggu. Bapak kasih aja per hari. Kamu ini dikasih uang jajan per minggu malah langsung dihabisin. Belajar hemat dari sekarang kamu itu. Iya, ya udah kalau gitu. Rena beli seblak dulu ya pak. Assalamualaikum. Pak, Rena pergi kemana loh? Ibu cariin loh di kamarnya gak ada. Barusan aja bu, si Rena itu pergi buat beli seblak. Kok udah beli seblak lagi? Kemarin loh pak, dia baru aja beli seblak sama jajan yang banyak banget. Pasti bapak kasih uang lagi ya, makanya dia bisa beli. Ya bagaimana bu, orang anaknya minta masa nggak bapak kasih sih? Ya jangan dikasih lah pak. Kemarin juga kan bapak udah ngasih uang jajan buat seminggu. Ya bapak juga udah marahin tuh anak. Masa uang jajan seminggu udah dihabisin aja? Ya seperti biasa lah bu, si Rena itu kalau dibilangin selalu ngeyel. Itu dia pak, makanya tuh anak jangan dielem terus. Dia tuh kayak gitu karena bapak manjain dia. Bu, bapak tuh ya bukannya manjain, cuman kan Rena itu anak satu-satunya. Masa kalau dia minta nggak bapak kasih sih? Ntar kalau dia minta sama tetangga gimana coba? Pantes aja anaknya ngeyel. Orang bapaknya juga ngeyel kalau dibilangin. Lah malah bahas bapak. Oh iya bu, gimana kalau kita cariin aja tuh kerjaan buat si Rena? Kalau dia nyari sendiri, kayaknya nggak bakal dapet deh. Iya pak, ibu setuju banget kalau itu. Dia itu nggak serius deh nyari kerja. Dia itu nggak serius deh nyari kerjaan. Biar bisa leha-leha terus di rumah. Nanti deh bu, bapak cariin loker kerja sama teman-teman bapak. Wah, bagus tuh pak. Nanti ibu juga tanya-tanya deh sama ibu-ibu di kampung. Siapa tahu kan mereka ada loker kerja dari suami atau anak mereka. Boleh bu. Ibu udah masak belum? Bapak udah lapar banget nih. Ya udahlah, itu di dapur ibu udah masak. Sementara itu Rena di tukang seblak. Mang, beli seblaknya dong. Porsi kayak biasa ya, yang paling pedas. Sebentar ya, Mamang buatin dulu. Oke deh, Mang. Wih, itu orang kok bisa ya beli mobil semewah itu? Mana HP-nya bermerek dan mahal? Kapan ya aku bisa kayak orang-orang itu? Tapi boro-boro nggak sih? Orang aku juga kerjaannya cuma makan seblak dan jajan. Tapi jujur, aku tuh males banget deh kalau harus kerja. Ya, kemungkinan aku bisa sih dapat kerja kalau aku niatin. Tapi ya gimana, aku masih pengen leha-leha di rumah. Neng, ini seblaknya. Walah, iya Mang, makasih. Mang, itu ada apa toh? Kok agak rame-rame gitu? Oh itu Neng, mereka itu kayak food vlogger gitu. Mereka lagi bikin konten-konten, katanya kan kalau jadi konten kreator bisa jadi dapat banyak uang. Walah, iya sih Mang, saya pernah dengar
Tapi emangnya beneran ya kalau cuma buat konten-konten video kayak gitu bisa dapat uang? Ya bisa dong Neng, kan ada tuh yang namanya endorse. Terus ada beberapa media sosial juga Neng yang emang dibayar kalau buat konten. Dan yang paling enak sih dapat donasi dari para netizen. Hehe. Oh, jadi gitu ya, Mang. Padahal ya, saya tuh main sosmed terus, tapi kurang paham sama yang begituan. Mang Anto loh, yang cuma tukang seblak, kok bisa paham banget sih sama yang begituan? Ya kebetulan anak Mamang juga konten kreator gitu Neng. Jadinya tahu deh dari dia. Pantesan aja. Tapi emangnya kalau cuma buat konten gitu, nggak capek ya kerjanya, Mang? Ya ada yang capek, ada yang enggak juga sih Neng. Tergantung bikin konten apa. Tapi kalau dibandingkan kerja biasa ya emang bikin konten nggak terlalu capek deh. Nggak terlalu capek dari itu Neng. Wih, kok aku jadi tertarik ya bikin konten? Siapa tahu kan aku bisa tiba-tiba kaya raya cuma karena dari konten doang. Setelah pulang dari sini aku coba deh. Tapi kan aku niatnya mau ke kafe. Ke kafenya besok aja deh kalau gitu. Neng, kok malah melamun sih? Itu seblaknya dimakan keburu dingin loh, ntar nggak enak. Iya Mang. Setelah pulang dari beli seblak, Assalamualaikum, Rena pulang. Waalaikumsalam. Pulang juga nih anak. Rena, kamu ini kebiasaan banget deh. Mbok ya dikurangin gitu jajan dan beli seblaknya. Masa tiap hari mintain uang sama bapak? Ya ampun Bu, Rena lo baru pulang. Kok langsung kena marah aja sih? Bu ya kasih Rena waktu gitu buat istirahat dulu. Rena capek loh Bu, tadi abis dari beli seblak jalan kaki. Besok beli motor ya Bu. Biar nanti kalau Rena jajan, Rena nggak perlu jalan kaki deh. Kamu ini dinasehatin orang tua, bukannya memperbaiki dan minta maaf, malah minta beliin motor. Bingung ibu tuh sama cara berpikir kamu. Ya tinggal mikir lah Bu, kenapa ibu pakai acara bingung sih? Astagfirullah, kamu ini ya kerjaannya bikin emosi terus kalau dinasehatin. Ibu sodok juga nih kepala kamu pakai sapu. Ya ampun, ibu jahat banget sih. Masa kepala Rena mau disodok pakai sapu? Ya janganlah Bu, nanti kepala Rena luka. Udah ya, Rena mau ke kamar dulu. Enak aja ya kamu, pulang-pulang dari beli seblak mau langsung leha-leha. Gak boleh. Sekarang kamu langsung bantuin ibu ke dapur. Ibu, Rena kan mau rebahan sebentar. Dan juga ya, ibu kan udah masak tadi. Mau minta bantuin apa lagi coba di dapur? Duh Jan, ibu ini stres tahu lama-lama mikirin kamu. Anak cewek satu-satunya, kerjaannya malesan, dibilangin ngeyel. Ada aja jawabannya kalau dinasehatin. Udah yuk, buruan ikut ibu ke dapur. Ibu tuh ya mau beresin dapur karena beberapa hari ini tuh dapurnya jadi berantakan banget. Awas aja ya sampai kamu jawab lagi. Beneran ibu sodok nih kepala kamu pakai sapu. Iya, yaudah Rena ikut ke dapur bantuin beres-beres dapur. Nah, itu kan enak langsung diiyain. Dari tadi kebanyakan ngejawab ngeyel. Yah, padahal kan aku mau langsung coba buat konten. Tapi disuruh ibu, mana pemaksaan lagi. Ya udahlah, kerjain aja daripada ntar kepalaku kena sodok sama sapu sama ibu. setelah selesai membantu ibunya di dapur, Akhirnya selesai juga aku bantuin ibu beresin dapur. Ya ampun, ternyata tadi dapurnya berantakan banget. Jadi lama deh beresinnya. Untung aja udah selesai sekarang. Aku istirahat dulu deh di kamar sebentar. Ya, sambil scroll sosmed, cari referensi konten yang lagi rame. Bentar. Wih, gila. Ini konten gini doang banyak banget loh yang nonton. Mana di konten sesudahnya, ada ucapan terima kasih atas semua donasi yang dikirim sama netizen. Mana donasinya loh? Ya ampun, kok bisa sebanyak itu sih? Padahal kan yang buat konten orang miskin. Oh, apa jangan-jangan konten model kayak gitu ya yang bikin banyak penonton dan para netizen ngirim donasi? Aha, aku punya ide bagus nih. Gimana kalau aku pura-pura miskin terus buat konten? Pasti deh para netizen pada ngirim donasi. Wah, bagus juga ternyata ideku. Tapi jangan sampai ada yang tahu nih kalau aku cuma pura-pura miskin. Kalau gitu sekarang gas lah, aku ganti baju dulu biar kelihatan jadi miskin.
Nah, udah selesai nih aku buat kontennya. Oh iya, sekalian aku buat akun sosial media khusus deh. Jadi entar isinya tuh tentang aku yang miskin dan butuh bantuan. Ya, walaupun ini konsepnya bukan konten-konten kreator gitu, lebih ke kayak pura-pura miskin di sosmed, tapi kayaknya ini cukup manjur deh, biar bisa dapat donasi. Sore harinya, Ternyata seger banget ya habis mandi. Oh iya, aku sampai lupa. Kalau aku kan belum cek postinganku tadi. Aku cek dulu deh. Kamu ini baru mandi jam segini apa? Habis ngapain aja sih? Hehehe, tadi Rena ketiduran Bu sampai sore. Untung aja yang bangunin tadi Bapak. Pantesan aja. Dasar kamu ini ya. Kalau aja ya tadi Ibu yang bangunin, udah Ibu siram pakai air panas. Astagfirullah, kejam banget deh. Udahlah, mending aku balik ke kamar. Kamu tuh ya hobi banget ngerem di dalam kamar. Heran Ibu. Kamu loh belum makan. Makan dulu sana. Nanti kalau perut kamu sakit, Bapak sama Ibu juga yang repot. Oh iya, baru ingat kalau aku belum makan. Ya udah deh, Rena makan dulu. Ya udah, sana makan yang banyak, biar kamu sehat dan bisa nyari kerja yang benar. Ibu nih itu terus yang disangkut pautin. Udah, mau makan dulu. Alhamdulillah, kenyang juga. Nah, tinggal aku cek deh postinganku yang tadi aku posting. Hah? Gila? Ini beneran apa? Penontonnya sampai sebanyak ini? Mana yang komen pada mau ngirim donasi lagi? Langsung aku cantumin rekeningku di profil deh. Biar nanti mereka kalau mau donasi langsung kirim. Jangan lupa nih buat video klarifikasi. Kalau itu nomor rekening punya saudara. Ntar kalau mereka tahu itu nomor rekeningku, bakal ketahuan kalau aku nggak beneran miskin. Setelah beberapa hari kemudian, Rena pun mendapatkan banyak donasi dari para netizen yang mengira jika Rena adalah orang yang miskin. Duh ya ampun, akhirnya aku bisa dapat uang sebanyak ini. Hahaha, bodoh banget sih para netizen itu, asal percaya aja kalau aku ini orang miskin. Padahal kan aku cuma pura-pura. Aku lanjutin aja deh, biar nanti aku bisa punya banyak uang. Dan pastinya aku udah gak perlu kerja lagi. Tapi jujur, aku gak nyangka banget loh, yang donasi itu banyak-banyak banget. Duh, kenapa sih gak dari dulu aja aku kayak gini? Tapi gak apa-apa lah, yang penting sekarang kan aku bisa dapat banyak uang. Oh iya, aku kasih uang sebagiannya sama bapak dan ibu deh, biar mereka itu bangga sama aku. Pak, bapak, bu, ibu. Ada apa toh nak manggil-manggil? Jadi Rena tuh mau ngasih uang gajian Rena buat bapak dan ibu. Nih. Loh, Nak, emangnya kamu kerja apa selama ini? Kan kamu pengangguran. Iya nak, mana ini banyak banget loh. Kamu gak nyolong kan? Astagfirullah, ibu kok malah jadi nuduh Rena nyolong sih? Rena itu ya lagi ngerintis pak, bu, jadi konten kreator. Ya emang kerjanya tuh gak kelihatan kerja, karena cuma buat video gitu. Lah, ada ya emangnya kerjaan kayak gitu? Bapak kok kurang percaya ya? Bapak ini kok malah gak percaya sih? Bapak cek aja tuh di internet atau tanya sama orang-orang. Oke, kalau gitu nanti Bapak akan cari tahu deh. Ya udah, cari tahu aja biar Bapak percaya kalau kerja jadi konten kreator itu bisa menghasilkan banyak uang. Hahaha. Bapak nggak tahu aja kalau aku itu aslinya cuma pura-pura jadi orang miskin di sosmed. Terus dikasih donasi sama netizen. Sejak saat itu Rena pun ketagihan pura-pura miskin di sosial media hingga ia pun mendapatkan banyak uang. Duh, enak banget ya pura-pura miskin di sosmed. Mana mereka semua pada percaya. Dan semakin hari semakin banyak yang ngirim donasi. Aku seneng banget deh sekarang aku bisa kaya raya. Dan pastinya bisa beli mobil sendiri. Jadi pengen shopping-shopping deh. Kayaknya shopping ke mall enak nih. saat di jalan, Duh, kok jalannya tumben sepi banget ya? Padahal biasanya jam segini masih rame. Mana lampu jalannya pada mati lagi. Aku kok jadi takut ya? Aku gas aja deh biar mobilnya lebih cepat. Loh, itu ada orang di tengah jalan ngapain coba? Tuh orang mau nyari mati apa? Harus berhenti deh. Loh, kok orangnya tiba-tiba hilang? Aku jadi penasaran deh.
Saat Rena turun dari mobil, Rena kemudian dibius dengan sapu tangan dan seketika ia pingsan. Udah pingsan nih, yuk langsung kita gasak aja mobilnya. Wah, cepet juga nih orang pingsannya. Gaslah, kita ambil mobilnya. Wah mantep banget, tapi aku takut nih orang bakal ngelaporin kita loh. Soalnya dia itu sempat lihat lukaku tadi. Duh Jan, kamu nih gak hati-hati sih. Yaudah, kita abisin aja nih orang. Terus kita buang mayatnya. Tapi jangan di sini. Yang bener, emangnya kamu itu nggak takut kalau nanti mayatnya ketemu terus diselidiki dan kita itu ketangkep? Kamu ini ya dikasih tahu yang bener malah meragukan. Lebih bahaya kalau dia itu masih hidup dan ngelaporin kita. Kalau dia udah mati kan aman, asal kita main rapi aja dan gak ninggalin barang bukti. Iya juga sih. Ya udahlah, gas aja kita habisin. Saat di pinggir jurang, kamu yakin Din mau buang mayat nih orang di sini? Nanti kalau ada yang nemuin gimana? Udah toh, percaya aja sama aku. Gak akan. Orang ini loh di pinggir jurang yang jarang banget orang lewat. Udah yuk, buruan buang mayatnya. Ya udah. Mayat Rena pun dibuang di dalam jurang. Beberapa hari kemudian, Bu, Rena ditemukan meninggal di dalam jurang, Bu. Hah? Bapak bohong kan? Gak mungkin Pak, Ibu gak percaya. Pasti Bapak bohong ya? Bapak beneran, Bu, gak bohong. Yaudah yuk sekarang kita jemput mayatnya anak kita. Bapak mohon Ibu jangan terlalu histeris ya. setelah itu, Nak, kenapa kamu tega meninggalkan Ibu dan Bapak secepat ini? Kan Ibu pasti itu udah bilang, kamu jangan pergi ke mall malam-malam. Kamu ngeyel sih. Sudah Bu, kita harus mengikhlaskan kepergian anak kita. Ini sudah takdir Bu. Astagfirullah, ya juga ya Pak. Mungkin kita emang harus ikhlas atas kepergian anak kita ini. Walaupun rasanya berat banget. Syukurlah Ibu sudah mulai menerima. Ya udah Bu, ayo kita langsung kuburkan saja anak kita ini. akhirnya Rena pun dikuburkan. Ibu dan bapaknya Rena sangat sedih atas kepergian anaknya tersebut.